Cuaca di Bandung sangat bagus waktu itu. Oh, di Bandung. Wisata alam. Belajar lebih banyak tentang Indonesia. Seperti bahasanya, seperti budayanya. Sebelum ni di Suriah, walaupun di sana dia belajar hanya basic saja, tetapi usai dia sampai ke Indonesia, bahasa Indonesianya makin lancar. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel HM Studio. Yang kabarnya semua teman-teman yang berada di Indonesia, di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada, aku doakan anda selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang selalu hadir mendukung channel ini, terima kasih banyak. Dan kepada anda yang baru aja gabung, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Oke cuy, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita seperti biasa ya. Dan kali ini kita nak lihat katanya orang daripada Suriah, daripada Syria yang bisa ngomong dalam bahasa Indonesia. Seperti apa ya ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Dan video yang kita akan reactionkan sebentar lagi daripada channel Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jangan lupa untuk anda subscribe tanda sokongan dan dukungan anda dengan judulnya Opini Pembelajar BIPA Suriah tentang Bahasa Indonesia. Nah itu judulnya. Tanpa berlama-lama yuk sama-sama kita lihat bagaimana orang daripada Suriah ngomong bahasa Indonesia cuy. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, apa kabar? Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Saya Devi Firhana yang akan menemani Anda dalam konten kita kali ini. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Maram, pembelajar BIPA dari Suriah. Maram, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Maram. Mbak Devi sehat. Sehat, alhamdulillah. Maram, terima kasih ya sudah hadir untuk membuat video menemani sahabat bahasa kali ini. Kalau boleh tahu, Maram pembelajar BIPA dari Suriah, benar? Dulu ya hanya mungkin beberapa minggu di Suriah. Jadi kurang dari sebulan. Dan saya hanya belajar level 1 aja. Tapi untuk saya nggak cukup seperti waktu saya datang ke sini ke Indonesia dan belajar di sini, karena waktu ketemu orang bisa belajar lebih banyak daripada belajar dari jauh. Jadi ya waktu saya datang lebih lancar bahasa saya. Sebelum ni dia belajar di Syria ya, bahasa Indonesia, tapi mungkin yang dia belajar tu basic-basic aja. Tetapi setelah dia datang ke Indonesia, bahasa Indonesianya makin lancar. Banyak yang dia dapat belajar dengan mungkin ada orang-orang sekelilingnya, orang-orang Indonesia, juga teman-temannya. Bagus ya, gadis dari Suriah, comel cuy. Bahasa Indonesianya bagus-bagus. Berarti di Suriah sampai level 1 aja? Lebih kurang dari 1, jadi hanya basic aja. Basic, betul lah, bagaimana basic. Cara Maram mempelajari bahasa Indonesia? Apakah ada kunjungan ke Indonesia, mungkin wisata, atau dapat beasiswa, atau mungkin belajar sendiri di Google gitu? Boleh diceritakan? Setelah itu saya dapat beasiswa, namanya Dharma Siswa. Oh iya, Dharma Siswa. Saya tahu itu. Waktu itu Dharma Siswa di Universitas UPI di Bandung. Saya ikut BIPA, program BIPA level 1 juga, tapi lebih detail daripada yang di Suriah. Jadi saya udah bisa berbicara sama orang lain, saya bisa ke pasar sendiri. Bahasa saya menjadi lebih lancar daripada waktu saya di Suriah. Berarti
di Suriah hanya level 1, kemudian dapat beasiswa dari mahasiswa ke sini ya. Iya. Tapi poinnya kenapa sih Maram memilih bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa lain di dunia ini? Kenapa bahasa Indonesia? Banyak bahasa. Singkat Kenapa saja. bahasa Oke. Indonesia? Apa alasannya? Pertama alasan karena saya punya teman, Teman. dia orang Indonesia. Oh. Dia belajar bahasa Arab di Suriah. Oke. Dan dia support saya untuk datang ke Indonesia dan lihat negara dia. Waktu itu saya bilang ya mungkin saya akan coba kalau udah diterima. Oke, kita mulai new adventure. Oke. Berarti karena ada dukungan teman ya. Dia nggak bilang misalnya Indonesia itu cantik, Indonesia itu besar. Bilang lah. Dia bilang apa? Dia cerita makanannya ada yang enak-enak gitu. Dia bilang apa? Dia selalu bilang Indonesia itu sangat indah. Dan karena saya lihat orang ini sangat ramah. Oh, dan, ramah. Iya, dan selalu bantu. Jadi saya mau ke sini, mau datang ke sini dan ketemu orang lain gitu. Wow, menarik sekali ya sahabat bahasa. Maram bercerita orang Indonesia itu ramah, suka membantu. Ya mungkin itu memang karakter orang Indonesia sih ya. Jadi karakter orang ini Indonesia juga ramah-ramah, membuat suka warga nolong. asing tertarik untuk datang ke Indonesia. Setelah mendapatkan beasiswa dan mahasiswa nih, kan Maram mungkin setelah dapat kembali lagi ke negaranya ya. Iya. Nah, Maram datang ke Indonesia lagi untuk apa? Belajar lagi? Jadi saya datang ke sini pertama kali di 2019 waktu dapat antar mahasiswa. Sampai 2020. Iya. Setelah itu saya pulang ke Suriah hampir 1,5 tahun. Di period itu saya apply ke program KMB. Oke. Beasiswa KMB. Karena seperti saya udah suka di sini. Cocok. Cuaca di Bandung sangat bagus waktu itu. Oh, di Bandung. Wisata alamnya Iya. menarik juga ya. Iya. Dan karena orang-orang di sini sangat ramah, suka bantu dan saya merasa nyaman di sini. Wah. Jadi nggak ada pikir-pikir selalu. Udah merasa nyaman, bisa jalan-jalan, bisa lihat hijau-hijau kemana-mana. Jadi mau kesini lagi. Indonesia Selain orangnya ramah, suka membantu, wisata alamnya juga sangat menarik sehingga Maram betah di Indonesia ya, dan dapat beasiswa dan mahasiswa dan akhirnya kembali lagi melanjutkan studi dengan beasiswa KNB. Oke Maram, di Badan Bahasa ini ada namanya Festival Handai Indonesia. Oke, Handai itu artinya teman. Indonesia itu ya negara ini, berarti teman Indonesia, sahabat Indonesia, teman dekat gitu. Yang lomba ini lomba dalam bahasa Indonesia untuk orang asing. Ada macam lomba pidato tuh kemudian ada lomba berkomedi tunggal atau stand up komedi, ada lagi lomba bermusikalisasi puisi. Nah dari semua lomba itu, Maram pernah mendengar ini nggak lomba ini, dan apakah Maram tertarik untuk mengikuti lomba ini? Saya udah dengar tentang lomba ini dari teman saya. Waktu itu saya mau ikut. Di tahun kapan ini? Tahun ini. Oke. Iya. Jadi mau ikut, tapi waktu saya udah dengar, saya baru pulang dari negara saya. Oke. Jadi nggak ada waktu dan langsung mulai langsung mulai sekolah di universitas. Jadi mulai semester baru dan saya harus fokus karena udah 2 minggu tidak hadir, jadi harus fokus dan mulai dengan teman-teman. Nggak ada waktu untuk edit video karena saya waktu itu mau ikut reportasi. Jadi nggak ada waktu. Semoga tahun depan saya bisa ikut. Insya Allah. Ini bahasa Indonesianya udah bagus ya teman-teman ya. Semoga nanti Maram bisa duduk di sini nih menggantikan saya reportase nih untuk sahabat bahasa yang sedang menonton video ini. Siapa yang tahu ya? Jadi dari tahun ini ke tahun depan masih ada waktu yang panjang untuk Maram berlatih
Dan tahun depan itu teman-teman harus tahu itu lombanya lebih luas lagi, akan didatangkan dari berbagai negara dan akan dilombakan langsung. Kalau kemarin daring ya atau online, sekarang akan langsung. Oke, terakhir Maram, apa sih harapan Maram atau motivasi Maram untuk sahabat BIPA atau teman-teman di Suriah supaya lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia ini? Silakan. Oke. Saya akan kasih mungkin satu informasi atau satu nasihat untuk teman-teman yang masih tinggal di Suriah atau mau datang ke sini. Nasihat itu atau informasi itu, Indonesia sangat indah. Ini pertama. Yang kedua, belajar lebih banyak tentang Indonesia. Seperti bahasanya, seperti budayanya, sama gimana orang-orang di sini sangat educated. Jadi kita harus tahu orang ini dan harus tahu gimana mereka tinggal, karena mungkin ada salah paham di sana. Salah paham maksudnya mungkin orang Suriah itu tidak tahu orang Indonesia sangat baik, atau tidak tahu mereka gimana hidup, atau pikir mungkin Indonesia negara biasa, atau ada yang pikir Indonesia negara lain dari Bali. Bali kali. Begitu ya. Bali itu negara. Iya. Padahal hanya sedikit dari Indonesia. Jadi maksudnya orang sana harus belajar lebih banyak, karena Indonesia itu sangat luar biasa. Makanya ada lagu Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. That's right. Oke, usai sudah perbincangan kita bersama Maram. Itulah motivasi dari Maram. Siapapun kalian, teman-teman, penutur asing yang ingin datang ke Indonesia, ayo belajar bahasa Indonesia, budaya Indonesia, untuk lebih mengetahui Indonesia itu luar biasa dan seluas itu ya, lebih dari 17.000 pulau. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa. Oke cuy, usai sudah ya video dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang temu bual seorang gadis daripada Suriah, yaitu Maram. Pengalamannya tentang belajar bahasa Indonesia sebelum ni di Suriah, walaupun di sana dia belajar hanya basic saja, tetapi usai dia sampai ke Indonesia, bahasa Indonesianya makin lancar, tambah pula dia dapat beasiswa. Dan dia ni daripada pelajar BIPA ya katanya. Dan beberapa waktu dia di Indonesia, dia pulang semula ke negaranya Suriah, dan selepas itu dia kembali lagi ke Indonesia. Untung guys, gadis daripada Suriah yang kini sudah betah. Indonesia sudah cocok dengan jiwanya. Menurut aku dari apa yang aku lihat dalam video ni, Maram ni dia sudah pun rasa cukup selesa di Indonesia, cukup nyaman di Indonesia, tak perlu nak fikir banyak lagi. Dan pesan dia kepada teman-temannya daripada Suriah, jika ingin datang ke Indonesia ataupun ingin belajar bahasa Indonesia, pertama yang dia katakan adalah Indonesia itu adalah negara yang indah. Dan yang kedua, belajar mengenali dulu Indonesia, kenali dulu budayanya, kenali orang-orangnya dulu, barulah kita lebih mudah untuk orang kata nak komunikasi, nak interaksi, ataupun menimbulkan minat untuk mempelajari sesuatu tentang negara yang kita cuba kenali itu. Jadi cuy, moga apa yang kita lihat tadi memberikan manfaat kepada kita. Orang daripada luar sanggup datang ke Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia. Wah, itu luar biasa ya menurut aku. So guys, bagaimana pula menurut anda tentang video yang telah kita lihat sama-sama tadi? Jika anda punya pandangan, anda punya komentar, nanti anda boleh turunkan di ruangan komen di bawah. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap sepanjang aku reaksikan video ni, aku mohon maaf. Moga bertemu lagi di lain waktu. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.